ya kan, terkait macam-macam lah ya. TP2D itu, TP2D kalau kami yang ngawal porak-porandan itu ya, kayak dibilang Mas Hadirin, ketika memang sudah ada pengakuan salah dan ibu meminta maaf pada profesi ya, pada profesi wartawan kita, ya sudah. Saya serahkan dulu ke Mas Han, kira-kira apa yang harus kami lakukan agar ini menjadi berjalan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak semuanya. Dan dari hasil tadi malam pembicaraan dengan Pak Bupati dan kami semua, dan saya mohon untuk Isti mengakui salah dan minta maaf kepada kami, terutama profesi dari dari itu saja. Dan untuk tuntutan saya untuk dipindah nanti teknis untuk bertemu. Terima kasih. Ya, terima kasih Han. Saya matur nuwun. Maksudnya kan kalau tadi Pak ngomong Pak program terbatas sampai ada teknis seperti yang tadi disampaikan, yang memang harus kita lihat dulu gitu kalau seperti ini tuntutannya. Saya serahkan ke Bu Isti ya, Bu Isti gitu. Lagi saya ingatkan, di awal sudah saya ingatkan, ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi Flora itu saya kasihan dengan kepemimpinan beliau. Kemudian Flora itu diberitakan yang kita ingin berita-berita yang baik dari memang dari kondisi yang baik. Kemudian diberitakan, dan Flora itu lebih terkenal dari terkait dengan aktivitas pelayanan yang baik pada masyarakat, pembangunannya dan sebagainya. Ya, monggo Bu Is. Saya tambah dikit Pak. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemimpin redaksi Nurani Bicara. Saya ya wartawan Pak Sekda sudah kenal beberapa kali ketemu. Jadi saya cuma ingin menambahi kepada OPD-OPD kita ya Pak. Ya Pak Sekda bilang sebenarnya hal-hal ini itu terlihat kemunduran. Kalau saya lihat, maksudnya ada kemunduran di OPD. Ini hal-hal yang beberapa puluh tahun silam terjadi gitu. Nah, jadi saya mau mungkin berbagi aja, mau berbagi tentang undang-undang pers itu Pak. Jadi undang-undang pers itu sebenarnya adalah undang-undang prioritas yang menyampingkan undang-undang umum. Oke. Ada istilahnya itu kan, lex spesialis, lex generalis. Jadi itu, jadi marwah pers ini Pak, ketika memang terjadi hal-hal seperti ini, kemungkinan kalau misalkan sumbatnya keluar dari Blora, nah kita kenapa beritanya itu berawalnya dari Nurani Bicara? Karena yang disinggung adalah kerja-kerja jurnalisnya, dan pada saat hari itu, hari Jumat ya Bu, kita ketemunya itu saya memang yang meliput bersama Mas Hadirin. Sebenarnya hari itu kalau saja terjadi mediasi seperti ini, nggak mungkin jadi berita, tidak mungkin jadi konten berita, karena kita menyadari pentingnya kita itu saat-saat ini menyiarkan good news ya, ya kan, terkait macam-macam lah ya. TP2D itu, TP2D kalau kami yang ngawal porak-porandan itu, ketika media-media luar nyerang ini semua segala macam apa ini yang kita lihat tidak sesuai KIJ, kita yang nyerang dan nggak ada lagi sampai hari ini. Nah, jadi sungguh sangat disayangkan, sedih lah saja ketika kita berjuang mati-matian dengan cara kita, malah rekan jurnalis kita mendapat perlakuan seperti itu. Dan kita masih pada saat itu masih berpikir positif, berpikirnya masih berimbang lah ya.
Makanya kita minta pada hari itu, apakah Bu Isti mau nggak kira-kira kalau misalkan dipertemukan dengan Mas Han. Tapi Bu Isti jawabnya nggak mau pada saat itu. Ya itu faktor pribadi lah Pak ya, nggak bisa kita itu. Kita juga hubungi Pak Kunto pada saat itu ya alasannya ada kepentingan lain gitu yang harus dikerjakan, sudah selesai lah itu semua. Kita nggak puas sampai di situ. Pada saat itu langsung kita ketemu Pak Bupati, pokoknya kita di pendopo nunggu sampai pulang. Pak Bupati pulang, ya dia kira mungkin ada bicara biasa-biasa aja. Jadi poinnya langsung pada saat itu, Pak ini ada insiden seperti ini, dia marah memang. Tapi dia minta waktu hari Senin. Ketika hari Senin kita nggak ada dapat info apa-apa terkait kelanjutannya, ya memang kita diamkan aja di sementara. Tapi tadi malam itu memang sempat kita sudah berpikirnya negatif Pak. Nah jadi kita udah berondong berita, maksudnya udah mempersiapkan berita ya untuk kita sebar apa gitu. Ya perang-perang lah, main-main gitu. Kenapa konteksnya seperti itu? Karena biar orang siapapun lah ya, ketika ada kerja-kerja jurnalis itu harusnya malah diberi informasi yang sedetail-detail gitu. Bukan malah ditanya Anda siapa ini macam. Menyinggung saat ini juga siapapun boleh ya, walaupun ada ketentuan batas-batas siapapun boleh. Jadi setelah kita godok tadi malam, sesuai yang dibilang Mas Han, sebenarnya kalau kita bertiga ini nggak tega ya, maksudnya ada demosi atau mutasi itu nggak tega. Jujur Bu. Jadi sebenarnya bukan ke situ arah. Tapi kalau mungkin tidak kita buat seperti ini, nggak akan ada pertemuan seperti ini, tidak akan mungkin. Nah jadi kami dari mewakili insan pers di Blora, ketika ini selesai, pesannya cuman hargailah kerja-kerja karena memang kami ini capeknya luar biasa. Saya Mas Hadirin itu 3 hari nggak tidur mikirkan bagaimana ini biar happy ending, gimana caranya. Dan harapannya ke depan itu personalnya saya, Mas Han, Mas Hadirin sama Bu Isti itu oke lah, tidak ada. Kalau kerja-kerja profesi ya mungkin ya memang tuntutan Pak ya. Ada kerja profesi, Bu Isti harus diwawancari soal ini ya, terbuka itu gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang lain-lain itu, tapi sempat juga tadi malam berpikir kalau seandainya memang mau dibuat besar, dibuat geger, ya saya juga sudah komunikasi dengan beberapa lembaga-lembaga pers untuk advokasi. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena yang kami lihat, yang kami perhatikan kejadiannya sebelum pagi ini, tadi malam sebelum telepon Pak Bupati, kami melihat agak sedikit mandul memang. Ya memang mandul. Anggapan kami mandul gitu. Ini kok mandul ini gitu kan. Nah jadi kemungkinan dari saya itu aja Pak. Intinya kami sudah membesar-besarkan hati kami lah gitu untuk hal ini. Insya Allah kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Hal-hal yang seperti ini kalau bisa menjadi kalau ukurlah ke depannya supaya tidak seperti ini, harus seperti ini, harus apa ya, itu kan jadi pelajaran sama-sama. Ya kami juga meminta maaf ya, memang cara-cara kerja jurnalisnya seperti itu. Kita nggak bisa kayak misalnya Pak Mustafa kalau hari ini nggak pinternya nulis Pak ya, jadi nggak bisa itu memang seperti itu caranya gitu. Nah jadi harapannya Bu Isti itu mengakui kesalahan dulu ya. Yang kedua itu bisa selegowo kami meminta maaf terhadap profesi, nggak personal siapa kita, bukan siapa-siapa tapi profesi. Ya dari saya demikian, Mas Adri nggak ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi poin intinya ketemu di sini itu lo simpel Pak, pripun saene dan Bu Isti kinten-kinten menyadari tidak bahwasannya jenengan itu salah, karena saya itu tahu rekaman dari Mas Han yang dibawa waktu di ruangan itu. Saya punya semuanya, model nada-nadanya seperti apa itu intonasi kata kalimatnya dengan seperti apa.
kita tahu semuanya. Nggih, ngoten mawon, Nggih. penting pripun penake. Pripun saya. Matur nuwun ini. Mas Ham, Mas Habibie, tenang ya. Lo ngakunya lokal gitu. Kalau kalah semua Pak. Iya matur nuwun. Jadi saya ditelepon Pak Bupati, kemudian kan beliau minta hari Kamis besok. Saya bilang momennya itu kalau menurut saya terlalu lama, dan saya ingin satu persis di hari lahirnya Pancasila. Nah, saya bilang, oh itu Pak, kan hari itu tidak masalah. Saya nanti kembali, saya bilang, jadi ini momen yang paling bagus di 1 Juni. Ya, saya tadi di awal saya tidak mengklarifikasi siapa yang salah untuk mencari kesalahan, tapi saya ingin ke depannya itu yang jadi ya. Tapi paling tidak ada pengakuan bahwa saya betul, salah. Nanti saya Itu silakan. aja. Jadi itu yang saya minta ini menjadi catatan juga bagi kita semua. Apalagi tadi ya sampai dinas Purabunpa, kemudian di pariwisata, dan ya saya mengakui lah saya di pemerintahan itu ya tidak ada pengelolaan yang bagus sekali, yang sempurna dalam semua bidang. Untuk itu, nah mungkin sebelum Buis, Ronya Pak Kunto dulu ini, kepala dinasnya dulu gitu. Nggih, Pak Kunto, halah. Ini rata-rata Pak Sekda, Mas Setirin, Pak Budi, Pak Han gitu ya. Ya kemarin matur, kemarin saya sudah menemui beliau itu Pak. Ya karena kami yang dituakan di Dimpora begitu ya. Memang kemarin kami juga sudah teman dengan profesi beliau itu atas kejadian dari Jimat itu, termasuk tidak segera memprioritaskan itu. Saya juga mohon maaf. Saya itu ya karena kapasitas saya Pak Sewu itu didadak ketemu beliau ini ya grogi. Itu aku masalahnya Ini jujur Pak, ini jujur ini. Masalahnya orang Batak yang ngerti ini bronjong. Kulo itu malah jarang banget ke di Dimpora Butar. Baru kemarin, jarang banget. Saya juga baru kali itu. Nah kayak gitu terus saya ya akhirnya saya dari Pati itu Pak, terus akhirnya saya beli itu ya, saya dituakan itu ya atas kejadian itu ya, saya mohon maaf, dan saya janji sih kemarin itu untuk evaluasi ke depan memang saya kepengennya juga progresif di internal kami juga Ya, betul. di luar gitu loh. Artinya kalau misalkan itu nanti itu masih menjadi apa ya kewenangan saya itu ya tetap kami bimbing teman-teman saya termasuk Kristi, itu binaan kami, arahan kami begitu ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Sekda, jangan sampai terjadi di OPD kejadian seperti ini lagi. Saya itu naik ketemu Pak Hans dengan siapa itu ya baik-baik saja ya, artinya saya itu ya dengan teman-teman dia, teman-teman LSM aja. Saya seperti itulah. Oleh karena itu kejadian seperti kemarin itu ya ditambah di forum ini Pak Sekda, saya ya ngapunten kata. Karena gaulan saya itu ya untuk ketemu bidang pariwisata, ketemu teman-teman seniman budayawan itu ya diarani anak-anak ya banyak karakter lah Pak Sekda. Nah itu sudah menjadi komitmen kami lah ya untuk menjadi lebih baik. Ngoten Pak Sekda. Kok ya, jadi mungkin ke depan perlu dievaluasi kembali juga. Kalau ada permasalahan yang ada cepat untuk mengatasi. Kalau ya namanya, kalau saya sih prinsipnya bagaimana uang. Kalau saya punya prinsip seperti itu Pak. Siapapun orangnya kalau mengingat ke sini pasti saya uang.
itu prinsip saya karena bagi Ulang nggih. jabatan Baru kali inilah lihat nanti di Blora itu seperti itu. jabatan sekda itu kan jabatan ya, tapi Oh, iya. namanya hubungan komunikasi manusia Betul, itu bagaimana harus. tetap kita harus mewakili. Itu Bu Is, nah Bu Is gimana Bu Is? Pak Sekda, Pak Tomang, Pak Bibi, Pak Kamu Pak Dewi. Dewi, Pak semua. Jadi begini Pak Sekda, saya tidak menyatakan bahwa ini salah bagi siapa, saya sudah nggak ngerti. Artinya begini Pak Sekda, saya hanya seorang PNS yang menjalankan tugas bagaimana mestinya, artinya SMP tetap saya lakukan dengan baik. Artinya saya itu adalah manusia yang bodoh, artinya masih harus banyak belajar. Jadi kalau lebih kepada aturannya seperti apa, regulasinya seperti apa, itu yang kami tangkap seperti itu. Nah, soal yang Mas Han Jumat kemarin ke kantor itu memang kami menanyakan ada nggak kartunya, ada nggak surat tugasnya. Tapi pada waktu itu, mohon maaf ya Mas Han, saya ngomong seperti ini, beliaunya merasa tersinggung. Kemudian datang Mas Habibie dan sempat terpikir di saya, memang Mas Hadirin ya itu mengatakan, memang saya mengatakan tidak. Karena apa? Saya pikir itu adalah loh, kita belum ada pertanyaan-pertanyaan yang artinya harus saya jawab atau gimana, sudah mau keluar. Nah, akhirnya ya saya pikir ya sudah tidak ada permasalahan kan gitu Pak. Ya sampai di situ saja. Saya nggak apa namanya kok merasa tidak bersalah. Ya manusia manapun pasti ada seperti itu. Jadi saya menjalankan tugas sesuai dengan sesuai SOP. SOP-nya seperti itu, Pak. Apa namanya Ya, jadi ya saya kira kalau Enggak, gini maksudnya kalau pembahasan tentang siapa salah siapa benar kita pulang. Kita nggak bahas Ya, itu. ya. Pembahasan tadi malam sama Bupati, hari ini yang kita bahas adalah Ya. Bu Isti siap Ya. mengalami kesalahan, Bu Isti siap minta maaf. Udah itu ya clear. Kalau Ya. enggak kita ya Kita pulang megang Ya, aja. saya kira Kita kan Enggak usah gini, itu salah nih. Salah memang. itu mutlak salah jenengan aku. Cuma tadi Pak Sekda sudah menjelaskan ada undang-undang prioritas di atas itu semua. Dia diatur memang kita boleh Pak. Dan jam kerja. Terkecuali Bu Isti di warung datang, Bu ini kayak gini. Salah saya. Salah. ya, Di kantor soalnya. jadi tuntutannya ini tuntutannya yaitu ya saya kira dia monggo lah Bu Isti yang ini untuk ya kadang kita kan merasa salah dan tidak itu sangat relatif ya. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, saya mendatangkan semuanya di sini itu adalah untuk kebaikan. Bu Isti dan tadi tuntutannya hanya satu, meminta maaf. Ya, kita kalau itu disampaikan di sini dengan tulus, saya minta ini biar tidak berkelanjutan. Saya bukan berarti menjustis ya, karena saya tidak punya kewenangan. Hanya minta maaf gitu. Ya, aku salah minta maaf kemudian. Dan kalau itu ya kemudian kita sudah. Saya minta ada komitmen juga untuk tidak lagi melanjutkan cerita ini gitu. Betul. Itu loh, hanya itu saja. Dan kalau saya tidak salah ya saya mohon maaf. Ya tapi secara legowo Loh, Ini Karena masih saya bicara gini. masih ada kata-kata dianggap Pak. Artinya itu sudah terbukti di rekaman yang kita miliki. Itu memang salah tindakannya itu. Oke. Gimana? Oke, jadi Ibu meminta maaf ya. Jadi saya bisa diulangi lagi mungkin. Nah, kalau saya dianggap salah, saya ya minta maaf gitu. Oh, kata dianggap Pak. Pulang aja yuk kita. Aku di sini seperti itu. Wah, sebentar dulu. Dia menyampaikan itu, ya,
Enggak gini Pak, Gimana, maaf Pak ya. Iya. Saya mau tanya, Bu Isti merasa salah nggak? Ibu aja, ibu dulu merasa salah nggak? Gini saja Pak Habibie, kalau saya dianggap salah, coba saya dibuka rekamannya. Loh, nggak gitu. Urusan Nah, itu menjustis orang nggak salah. itu justice. gimana? Kita nggak justice Bu. Hari ini kita tidak menjustice, kita tidak meminta keadilan, kita nggak apa. Kita memang disuruh merapat ke sini untuk menyelesaikan ini bagaimana baiknya, gitu. Jadi kalau tuntutan kita jelas beritanya kan ada semua tuntutannya agar kepala bidang pariwisata dipindahkan sebagai staf kelurahan. Oke, Itu kalau itu tuntutannya. saya mungkin kalau itu jadinya di awal saya Sudah kita omong. sudah, Ya, sudah. ya, Iya, kan kan? itu Pak, maksudnya Ah, gitu. iya. Jadi tadi malam itu sampai kita Kalau ada di ada sana. obrolan-obrolan itu kan tadi yang kayak kita bilang sama Pak Sekda, dengan kerendahan hati kita selesaikan semua, tapi kan harus ada pengakuan salah memang Pak. Ya, karena memang ibu tadi yang bilang, ibu yang ibu akui, ibu minta kartu pers sama surat tugas lah ya, kartu pers saya bisa. Surat tugas itu kewenangannya ekstra itu Bu. Jadi kalau kartu pers itu boleh monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau surat tugas itu ada batas-batas tertentunya juga, siapa yang minta dan untuk apa, kepentingannya apa. Kalau cuma sekedar wawancara biasa, ya kita mungkin di waktu pada saat Jokowi datang ya repot pasti kalau dimintain surat tugas sama ini, gitu Pak. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kesalahan-kesalahan itu standar aja Bu. Ada beberapa pun ya tetap aja kesalahan saya menilainya. Tapi kalau ibu bilang dianggap salah, berarti kita justice ibu. Ini berarti judulnya kita bukan mau tabayun ya, judulnya berarti kita sedang membuktikan siapa salah siapa benar, gitu Pak. Jadi kalau dari kita ya kayak dibilang Mas Hadirin, ketika memang sudah ada pengakuan salah dan ibu meminta maaf pada profesi ya, pada profesi wartawan kita, ya sudah kita Sudah selesai. nggak akan ada pemahaman lagi berita gitu, nggak. Saya harus minta maaf. Ya, Kalau ya. Pak Kunto yang ini Pak Kalau saya akui lah Pak. sungkem saya Pak. Serius ya. Ini kan konteksnya adalah memang Pak Bupati saja itu juga bilang minta maaf. Tapi ini kabitnya kok istri masih gandul dianggap salah. Iya. Lagi saya itu kan harus minta maaf. Iya, Ya untuk Pak Pak Kunto Kunto nggak iya ada Pak. salah- Nggak ada salah. salah kan Pak Kunto. Ya. ya kenapa gitu. Jadi ada pertanyaan kita Kenapa sebagai kok profesi. masih Kenapa baru sekelas kabit gini kok susah banget Pak? Kita sebagai profesi aja kenapa? Profesi loh Pak ini Pak. Jadi kan Lagi. simpel ya Pak. Apa itu Pak jenenge? Bupati sudah minta maaf. Lagi milo yaitu itu Bu Esti. Kalau saya itu pribadi uang itu nggone salah. Iya betul. Rumong Pak. sono kata Betul. bener Pak. Nah gitu Pak. Hmm. Iya, saya gitu. Saya selalu bisa katakan. Ya karena kalau ada kata-kata dianggap salah, berarti kita bertiga Yang menganggap. ya menjustis Ya, ini salah, menjustis. nggak mau kita, Nggak mau. kita nggak memilih. Kalau dianggap berarti kita ya itu berarti menghakimi orang kan kita nggak ada Ya, menghakimi Jadi siapapun gitu. Ya. prinsipnya kita itu jurnalis itu tidak punya itikat buruk Pak. Iya. Kan. Apa itu ketika teman kita digitukan artinya kita harus mengcounter Pak. Iya. Jadi konteksnya adalah kita bertiga tidak menghakimi siapapun, tidak beretikat buruk pada siapapun, tapi konteksnya adalah di sini tuh akhirnya happy endingnya itu salam-salaman. Ya, itu yang saya inginkan Iya. gitu. Dan kedepannya juga tidak terjadi masalah. Iya, tapi kan ini kan konteksnya bukan antara kita dengan Pak Sekda. Ya, saya Waras ya. Iya, kalau saya di awal sudah saya Iya, Kak. Kalau Pak Sekda jam 7 pagi saya kesini pun welcome terus. Pak Heru, Pak Bayu itu ya skecol saya ini baru ada di Blora kami seperti ini. Ya semoga itu ke depan bagus semuanya lah. Bu Is coba gitu. Kalau jenengan masih menggandul dianggap ya belum selesai. Ini Pak Sekda penjelasan salah yang dikeluarkan semuanya dijelaskan semuanya. Saya mohon maaf kalau memang saya salah dan saya mengambil salah. Sudah selesai. Ya, saya gitu. bilang ya, terima kasih Bu Is
saya kira tidak usah lagi diperpanjang, sudah jelas. Ya. Tapi kalau tidak ada pesan khusus dari BKD dong, Pak? Monggo itu sudah. Karena apa ASN yang mau semuanya lah Pak ikut bicara, termasuk Pak Bayu dan lain sebagainya, ikut bicara, lihat kondisi persoalan ini. Ya, terima kasih pada kami dari teman-teman jurnalis. Kalau kami sering Hasan ya, jadi Bang, kami ke depan untuk masa kali ini memang tugas kami nanti insya Allah kami sudah motivasi. Jadi ASN sekarang itu ada untuk nilai-nilai dasar seorang ASN kan harus berakhlak itu ya, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, terus karena kompeten, harmonisasi, salah satunya harmonisasi tadi. Nanti kami akan mengadakan sosialisasi ke bawah di kasus ini. Saya terima kasih mengenai seperti ini, sehingga kami akan intens ke OPDOD. Salah satunya tadi saya akan untuk masalah jangan sampai namanya harmonisasi tadi, yang H itu harmonisasi, L-nya loyal, terus A-nya lagi adaptif, jadi harus mampu untuk menyelesaikan perkembangan zaman, terus yang terakhir kolaboratif. Dan salah satunya nanti kami akan mengerjakan masalah itu. Ya, saya kira Pak Bayu, Inspektorat juga, Pak Heru ini kok pas tadi saya nampakkan ampun saya mungkin tidak memperpanjang lagi. Ini saya mohon, ini adalah hari kelahiran Pancasila. Salaman lah. Jadi kalau mau salaman itu biasanya latar belakangnya di sini, Pak. Biar selesai tuntas, happy endingnya itu. Betul. Saya minta tolong Mas Han, Mas Han itu dengan saya itu seperti cerita dari Blora ini, Pak. Iya. Cerita dari Blora. Blora kebetulan habis bukunya biasanya saya. Pokoknya jenengan kalau dengan saya, dengan UPD manapun, saya punya komitmen bahwa saya selalu mewakili, apalagi jenengan. Saya minta tolong semuanya, buatlah Blora ini lebih kondusif. Saya punya pimpinan dan bupati dengan berbagai masalah yang beliau hadapi sekarang. Jadi kita sama-sama sesarengan lah hidup rukun bagaimana membangun Blora ini jadi lebih baik. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan di kami, tidak usah dibawa keluar. Saya di Komang kok jadi begini Mas Abirin dulu sering. Jadi saya sebenarnya Pak, kalau mboten nate nyowani jenengan mriki, kula duamu banget ya Pak ya. Kula pun sama itu dengan saya punya komitmen itu bagaimana Blora ini jadi. Untuk itu silakan sekarang dilanjutkan dengan salaman. Kemudian kita ucapkan selamat, tepuk tangan untuk kita semua, nanti lapor ke Pak Bupati selesai. Monggo. Nah, sini di sini nih. Tempat perdamaian ini. Tanggal 1. Sebenarnya Pak, kula rada apa itu vokal persoalan ini ben supaya rampung Pak. Foto kita boleh Pak, jangan bahan di foto. Foto dokumentasikan yang bagus. Nggih sebenarnya apa itu koncone kula piyambak soalnya dinten ngopi bareng. Aku ngumpuli kanca-kanca yang 40 dino tok pindah rene. Ngenane sing kelompok kono sak kelompok iki. Besok nek tekon ben penak apa itu jago saling ini enggak. Yes, beres apa itu? Mas Han, Pengenannya dulu kan gitu. terima kasih ya. Mas Habibi, matur nuwun lho. Mas Hadirin ya, matur nuwun lho. Sekarang diminum dulu. Sekarang sudah kenal pula atau Bu? Apa itu? Mungkin gini sekarang suasana besok gini aja lah.
mungkin Sudah. sudah selesai. Kurang suwe. Pak Sedar sudah ditek. Sudah. Kenalannya kurang suwe. Ngopi bareng. Pak Kunto punya tugas itu. Ngopi bareng, Pak. Pak Kunto, Di kantor gitu loh. Kalau kulo sebelum jadi wartawan pun sudah kenal Pak Bayu, Pak. Oh, iya. Karena dulu camat saya di Jepon. Cuma, oh, Pak Bayu saya kenal lama sudah.